Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan teman-teman, nama saya Agung Fauzi Dayat. Saya mahasiswa YN Syekh Nurjati Cirebon dan saya sedang menempuh jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait transaksi jasa dalam muamalah. Nah, di antaranya di sini sesuai literatur sebelumnya yang saya buat, saya akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah ijarah atau sewa, kedua adalah wakalah atau perwakilan, dan yang ketiga adalah ji'alah atau sayembara. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ijarah atau sewa. Nah, saya mengutip dari pendapat Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah bahwasanya ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti upah, dan al-iwad atau kompensasi ya teman-teman. Nah, ijarah atau sewa menurut syara sendiri artinya adalah akad peminjaman dari hak guna suatu barang dan jasa disertai atau diikuti dengan pembayaran upah tanpa adanya pengalihan hak milik. Jadi teman-teman, saya gambarkan bahwasanya si A adalah orang yang ingin menyewa suatu barang dan si B adalah orang yang memberikan sewa barang. Jadi si B ini memiliki suatu barang. Nah, si A ini akan meminjam barang yang dimiliki oleh si B. Nah, barang tersebut itu akan digunakan hanya manfaatnya saja atau gunanya saja oleh si A tanpa adanya pengalihan hak milik. Artinya barang tersebut tidak berarti nanti akan dimiliki oleh si A. Barang tersebut tetap dimiliki oleh si B. Makanya nanti ketika sudah selesai digunakan, kemungkinan akan dikembalikan dan diikuti oleh pembayaran upah tersebut, teman-teman. Nah, untuk ijarah atau sewa sendiri di sini dasar hukumnya ialah yang pertama adalah saya mengambil dari Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 6. Kemudian yang kedua adalah bersumber dari Al-Hadis, di mana di sini saya dari riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Umar yang menyatakan bahwasanya berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Artinya di sini ijarah memang harus diikuti dengan pengupahan atau pemberian upah. Kemudian yang terakhir adalah ijma atau kesepakatan para ulama. Nah, teman-teman di sini menyebutkan bahwasanya memang manusia itu makhluk sosial, artinya membutuhkan orang lain. Akan tetapi manusia kadang terbatas. Kadang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri pun memang membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, ijarah atau sewa ini sendiri merupakan transaksi atau alat atau aplikasi untuk membantu memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya adalah wakalah. Wakalah itu definisinya saya mengambil berasal dari kata wazan wakalah yakilu wakalan, yang berarti mewakili atau menggantikan. Nah, sehingga dapat diartikan bahwasanya wakalah ini sendiri penyerahan sesuatu atau penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu hal yang untuk dapat dikerjakan. Nah, artinya di sini jelas bahwasanya wakalah ini perwakilan ya teman-teman ya. Nah, untuk dasar hukum wakalah sendiri ini itu dikatakan boleh dalam ikatan kontrak ya teman-teman. Nah, di sini juga bahwasanya dikatakan boleh itu karena sesuai niat dari pemberi kuasa, dan dikatakan boleh juga asalkan itu memang rukun-rukun dari transaksi wakalah ini sendiri harus terpenuhi. Artinya harus sesuai syariat, itu baru dikatakan boleh. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah ji'alah atau sayembara. Nah, mungkin teman-teman sudah nggak asing ya terkait dengan sayembara. Nah, memang transaksi ji'alah ini mendekati atau mirip dengan sayembara, karena memang ji'alah ini merupakan suatu janji untuk memberikan hadiah atau bonus kepada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan tertentu. Nah, kenapa mirip sayembara? Karena memang ji'alah ini menawarkan sesuatu pekerjaan kepada seseorang yang pekerjaan tersebut memang belum tentu atau belum pasti dapat diselesaikan. Nah, untuk dasar hukumnya sendiri teman-teman, di sini kita tetap bersumber dari kalangan para ulama mazhab.
bahwasanya ada dua hal. Yang pertama ada yang melarang dan yang kedua adalah yang membolehkan. Yang melarang adalah para kalangan ulama Hanafiyah. Kenapa dilarang? Karena memang dikatakan bahwasanya transaksi ini mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan teman-teman, karena memang pekerjaannya belum jelas waktunya dan lain sebagainya. Kemudian diantaranya ada ulama Hambaliyah, Syafi'iyah dan Malikiyah bahwasanya mereka mengatakan boleh dikarenakan eh, memang ini bersumber dari Al-Quran, yaitu surat Yusuf, bahwasanya diceritakan Nabi Yusuf pernah melakukan demikian. Nah, untuk rukun dan syaratnya, rukunnya sendiri antara lain adalah satu, orang yang menjanjikan akan upah tersebut, yang kedua sudah pasti pekerja, ketiga upah, dan yang terakhir sigot. Untuk syaratnya bagaimana? Untuk syaratnya sendiri saya mengambil dua hal. Yang pertama adalah orang yang bertransaksi ini, kedua belah pihak itu harus cakap dalam bermuamalah, artinya harus balik berakal, dan rasyid artinya tidak dalam perwalian lain. Nah, yang kedua adalah upah yang akan diberikan itu harus jelas jumlahnya disebutkan. Nah, mungkin sekian teman-teman pembahasan singkat dari saya terkait transaksi jasa. Barangkali teman-teman ingin lebih mendalami, mangga teman-teman bisa mencari literatur lain atau belajar lebih dalam secara individu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.